Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Di. Apa kabar Pak Di juga? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, ada apa Pak Di ke ruangan Ibu? Saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah Bu, terkait dengan Ya. praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa Mm. pertanyaan kepada Ibu Bu? Oh, silakan Pak Di, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Oh, Kalau memang Ibu bisa jawab, Ibu jawab. Kalau tidak bisa jawab, Ibu jadikan PR ya Pak Di. iya Bu. Jadi Oke, begini Bu, lanjut. selama Mm. Ibu menjadi kepala sekolah di SMK 1 Mandah ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan? Masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya, Bu, beserta cara penyelesaian masalahnya? Oh, gitu. Ya, alhamdulillah. Kurang lebih sekian tahun Ibu menjabat menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Manda. Paling banyak kasus, tetapi yang paling terbesar di sini, yang paling utama kasusnya berkaitan yaitu penerimaan peserta didik baru. Seperti yang kita lihat, siswa kita sekarang kan jumlahnya tidak banyak, baru sedikit. Sementara juga kita mempunyai satu jurusan perikanan. Nah, dalam waktu saat Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, Ibu membuka 2 jurusan lagi, jurusan perkantoran dengan jurusan TKJ. Jadi yang untuk jurusan perikanan, untuk sementara waktu ini, Ibu off-kan untuk sementara gitu. Apa maksud Ibu off-kan sekarang ini? Bertujuan untuk mencari minat lagi, biar di sekolah kita banyak jurusan dan banyak juga untuk menarik minat para masyarakat umumnya untuk memasukkan anaknya ke SMK Negeri 1 Mandah, itu SMK kita. Nah, sekarang ini untuk perikanan kita juga mempunyai 3 orang guru perikanan, 1 PNS, 1 guru P3K, ada lagi 1 guru GTT, yaitu yang dibayarkan oleh dari dana Bosda. Untuk sementara waktu ini 3 orang guru ini kita off-kan, tetapi bukan berarti dia tidak masuk mengajar. 3 orang guru ini kita alihkan ke mata pelajaran yang lain. Mengapa demikian? Untuk menarik masyarakat untuk masuk ke sekolah kita. Oke, Pak Adi. Oke, keputusan yang sangat solutif sekali ya, Bu. Jadi begini, Bu. Dalam modul yang saya pelajari, ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan yang mana yang berupa rujukan moral, Bu? Oke, ya ini ada dilema ya Pak Dia. Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya. Yaitu jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu tujuannya bertujuan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di suatu sisi dan benar di sisi yang lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi tadi, itu merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum ya, Bu? Insya Allah tidak. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, keputusan selama ini Ibu lakukan untuk di sekolah ini, mengambil keputusan selalu melihat nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kita melakukannya itu meyakinkan nilai kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain. Maka kebenaran itu
sendiri akan mengikutinya secara tidak langsung. Gitu, Pak Di. Iya, Bu. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bu? Oh iya, ada Pak Di. Untuk masalah seperti itu biasanya ibu melakukan 3 tahapan. Yang pertama, ibu konfirmasi masalah kepada yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah. Dan yang selanjutnya, ketua komite, serta pengawas sekolah. Yang ketiga adalah biasanya saya merefleksikannya. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka? Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya perlukan seperti apa? Ada nggak, Bu, Oke. hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Ya ada. Saya rasa semuanya akan efektif jika kita mengkomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Artinya ada timbal baliknya loh, Pak Adi. Oh iya, Bu. Adakah yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ada, itu sudah pasti Pak Di. Tantangan itu sudah pasti Pak Di. Cuma satu yang Ibu gambarkan di sini, yaitu jika tidak adanya keterbukaan salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dan menyelesaikan masalah itu. Jadi kuncinya itu saling terbuka. Itu kuncinya Pak Di. Iya, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Di? Ada, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan, mungkin, Bu, atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan suatu masalah itu di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema ini, Bu? Oh gitu. Kalau untuk menyelesaikan suatu masalah, kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, Pak Adi. Masalah itu kan tidak perlu kita jadwalkan untuk menindaklanjuti. Tetapi kalau prosedurnya jelas, ada seperti kasus yang saya sampaikan tadi itu, Pak Adi. Saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para wakil kepala sekolah. Saya rembukkan, saya diskusikan dulu. Kita berkonsultasi. Dua langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema ini, Bu? Ya, tentu Pak Adi. Biasanya saya berkonsultasi dengan komite sekolah, pengawas sekolah. Kalau memang kasus itu terlalu berat, otomatis saya naikkan kepada MKKS. Melalui MKKS kita berdiskusi tatap muka langsung. Dan dari situlah kita rembukkan untuk mengambil setiap keputusan yang sangat penting. Itu Pak Di. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini, Bu? Intinya kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi, saling berkolaborasi, baik dengan semua pihak. Kita juga harus membangun rasa simpati kepada orang tua, bekerja sama dengan kita sehingga dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Jadi saling berkomunikasi, itu intinya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya dan kesediaan dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini, Bu. Iya, Pak Adi, sama-sama. Semoga saya senang bisa membantu Pak Adi. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah gitu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Untuk siswa ya. Siswa gitu Pak. Memang untuk selama ini kita kan ada pengawasan dari kepala sekolah untuk siswanya. Namun kepala sekolah kita memberi tugas kepada guru-guru, ada guru-guru yang terkait masalah etika ini. Jadi sehingga untuk kepala sekolah tidak begitu cenderung terjun langsung. Jadi kepada pihak guru-guru yang ditugaskan lah, mungkin wakil kepala sekolah tadi untuk mengapakan ke etika ini untuk ke siswanya ini. Siswanya Iya, gitu Pak. iya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu Pak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama Iya, benar gitu Pak keputusannya gitu. Kalau untuk mengambil keputusan ini kita tidak mengambil keputusan sendiri. Namun kita dalam suatu lingkungan ruangan organisasi sekolah tadi, kita rembukkan dengan guru-guru dulu, perwakilan orang tua, komite juga kita panggil, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun permasalahan tidak kita ambil sendiri. Namun kita rumuskan bersama-sama, karena sekolah yang kami kelola ini bukan sekolah pemerintah, bukan sekolah negeri, namun sekolah swasta, sekolah masyarakat. Jadi harus diputuskan oleh masyarakat yang banyak. Tokoh-tokoh masyarakat pun dilibatkan di sini. Biasa Pak, cara seperti apa yang paling efektif gitu Pak, yang sering Bapak gunakan gitu Pak dalam mengambil keputusan? Cara efektif ya, kami yang pertama bertanya dulu dengan orang tua-tua. Tua-tua Pak ya tua-tua gini, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kita bertanya dulu. Nanti kalau seandainya yang tua-tua awal macam mana pun guru kita pun ada guru senior gitu kan yang dituakan. Jadi kita bertanya dengan beliau, dan juga kita dengan tokoh-tokoh masyarakat juga kita konsultasi bagaimana dalam pengambilan keputusan ini. Namun kita tidak mengambil keputusan sendiri. Kalau tantangannya Pak dalam mengambil keputusan itu apa biasa Pak? Tantangan yang berapa? Memang tantangan sini di masyarakat sini agak keras. Masyarakat sini keras. Jadi kalau mau diceritakan, terkadang pernah kita di sekolah dibawakan orang tuanya parang. Itu memang keras. Jadi kalau untuk di sini tantangan keras. Di sinilah yang merupakan tantangan kita kan. Ini namun kalau sekolah negeri belum pernah. Sekolah swasta ini kita sudah alami. Jadi kita pun mengambil keputusan yang tak berani lah untuk mengambil keputusan sendiri. Kalau misalnya pada saat ngambil keputusan itu gitu Pak, apakah Bapak langsung ngambil keputusan saat itu atau gimana gitu Pak? Belum. Tidak langsung. Tidak langsung. Kita tanya dulu bagaimana untuk penyelesaiannya. Kita konsultasikan. Nanti dipanggil guru-guru yang ada dan dirembukkan. Nanti kalau tidak selesai dengan guru-guru yang ada, kita komite tokoh-tokoh masyarakat kita bawa untuk mengambil keputusan itu. Berarti ada faktor-faktor atau ada dari guru dan tokoh masyarakat gitu Pak. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan gitu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan gitu? Untuk pembelajaran ya alhamdulillah untuk selama ini alhamdulillah selama ini dalam mengambil keputusan nampaknya aman-aman aja. Karena kita tidak mengambil keputusan secara sendiri, kita mengambil keputusan secara musyawarah, bersama-sama. Jadi dalam permasalahan untuk mengambil keputusan ini tak ada bermasalah. Tak pernah ada masalah itu. Masalah.